Rangga Eka Sakti yang sudah bergabung. Selamat malam, Mas Rangga, Pak News Justinus. Anchor yang cantik, Cindy Sistiarani, Baik, terlihat Mas menawan Rangga, saat mayoritas publik memoderasi menilai dialog. subsidi Rangga Eka Sakti yang sudah bergabung. Selamat malam, Mas Rangga, Pak Justinus. Selamat malam. Baik, Mas Rangga, mayoritas publik menilai subsidi BBM masih diperlukan 93%. Apa catatan Litbang Kompas soal ini? Ya, terima kasih Mbak. Kenaikan harga BBM ini berujung pada hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Salah satu kekhawatiran yang paling utama itu sebenarnya, karena memang selain itu harus disadari bahwa kenaikan harga BBM ini sedikit banyak akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Hasil survei kemarin juga menunjukkan bahwa sebagian besar ya, 60%-an dari publik itu menyatakan akan lebih berhemat. Ini harus diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Tapi di sisi lain memang harus disadari bahwa dampaknya ini bukan hanya soal harga, bisa merembes ke semua kalangan masyarakat, bukan hanya masyarakat teman-teman saja. Dampaknya soal pertumbuhan ekonomi. Pak Yusti, Litbang Kompas menyatakan bahwa 93% ini subsidi BBM masih diperlukan, tapi juga ada catatan responnya juga menilai bahwa subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Lalu bagaimana pemerintah untuk bisa memastikan hal ini? Dibutuhkan ya, tapi dianggap tidak tepat sasaran. Baik, terima kasih. Kami mengapresiasi pemerintah memastikan subsidi tidak dikurangi. 502,4 triliun tetap diberikan sampai. Yang dilakukan adalah dengan adanya volatilitas atau dinamika harga minyak, termasuk juga nilai tukar rupiah dan volume konsumsi BBM sampai akhir tahun yang melonjak, ada potensi kenaikan subsidi. Nah, potensi kenaikan ini yang saat ini dialihkan sebenarnya. Jadi bukan subsidi dikurangi, tapi potensi yang akan muncul itu dialihkan, karena kita tahu ada ketidaktepatan sasaran dan kita juga tahu lebih baik ini kita alihkan untuk belanja produktif, antara lain kemarin dibuktikan dengan 24 triliun untuk BLT BBM. Oke, tapi juga masyarakat mempertahankan subsidi, tapi diikuti dengan perbaikan skema subsidinya seperti yang dijelaskan oleh Mas Rangga. Mungkinkah itu terjadi ketika saat ini bagaimanapun harga BBM sudah naik? Ya, terima kasih. Survei Litbang Kompas juga mengcapture hal yang menjadi concern pemerintah. Masyarakat mampu, terus kita dorong untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. Itu adalah jatah untuk yang tidak mampu. Tetapi kita juga tahu ini bukan soal benar salah, karena belum ada larangan sampai saat ini. Yang kita dorong memang moralitas publik, bahwa ada kesadaran bersama, sambil kita memperbaiki regulasi, dan juga di lapangan mematangkan aplikasi yang akan kita gunakan untuk dapat mendorong konsumsi yang lebih tepat sasaran. Ini semua menjadi desain kebijakan yang harapannya akan holistik, seiring dengan tadi disampaikan juga oleh Mas Rangga, ada kekhawatiran publik dampak dari kenaikan harga BBM itu bisa menambah jumlah orang miskin, menaikkan harga-harga. Untuk itulah pemerintah mendahului sebelum pengumuman kenaikan disalurkan berbagai skema BLT. Dari yang untuk rumah tangga, untuk pekerja, sampai kita juga memahami transportasi menjadi penting. Maka kemarin diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022, alokasi 2,17 triliun, antara lain untuk subsidi transportasi umum dan kegiatan padat karya di daerah, termasuk untuk BLT para sopir, nelayan, UMKM agar terdukung daya beli mereka. Mas Rangga, apakah juga survei Litbang Kompas dari responden atau masyarakat soal subsidi BBM yang dialihkan saat ini menjadi BLT untuk bisa meredam dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Ya, kebetulan memang kita tangkap juga anggaran yang sebelumnya dipakai untuk subsidi ini bisa dialihkan ke hal-hal dalam bentuk BLT atau bansos. Kemudian 27% itu berharap dana ini bisa digunakan untuk memperlebar dan memperbaiki fasilitas transportasi umum, agar masyarakat juga nggak tergantung nih ke kendaraan pribadi gitu kan. Yang ketiga itu bisa dipakai untuk fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Itu sih Mbak yang paling dominan. Jadi tidak hanya BLT sebagai janda dengan perbaikan fasilitas yang tepat, jangka pendek BLT ya, tapi juga jangka panjang.
Ya, survei Kompas subsidi buat masyarakat yang membutuhkan terus kita pertahankan, realokasi kita lakukan dengan pembatasan dan lain-lain yang sedang digodok, termasuk tadi dalam jangka menengah panjang, kita harus mereform skema belanja yang betul-betul semakin tepat sasaran kepada kebutuhan publik. Oke, baik. Mas Rangga, tentu nanti pada pengalihan subsidi BBM ke BLT dan juga langkah-langkah lain yang diambil oleh pemerintah. Apa yang harus dituntaskan oleh pemerintah menurut responden? Ya, kalau menurut responden mungkin dari jangan sampai nanti kenaikan harga BBM ini berdampak ke kenaikan harga lain. Karena seperti kita ketahui juga tren inflasi kan juga sedang mengkhawatirkan ya. Itu sih yang harus dimitigasi. Terakhir untuk Pak Yustinus, dampak ini sudah terasakah dan sudah bisa diredam dengan BLT yang sudah dibagikan? Ya, pemerintah menghitung berdasarkan pengalaman dan juga penebalan itu 24 triliun, 3 kali lipat. Dan kita harap ini menjaga daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi, tetapi kita juga percaya yang kita ambil sekarang ini adalah kebijakan yang akan membantu sustainabilitas atau kesinambungan APBN ke depan yang bermanfaat bagi publik secara lebih baik dibanding kita mempertahankan apa yang ada tetapi kurang tepat dan mungkin nanti akan jadi beban bagi pemerintahan-pemerintahan di masa mendatang. Baik, harus ditetapkan pemerintah dan juga dijamin bahwa perlindungan sosial bagi masyarakat ini dijamin oleh pemerintah, kemudian juga menjawab harapan akan hadirnya subsidi yang tepat sasaran, dan juga mengantisipasi kekhawatiran tadi berdampak pada perlambatan ekonomi. Terima kasih Pak Yustinus Prastowo, terima kasih juga Mas Rangga sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.